kalau sebuah atom lalu elektron valensinya diminta atau dikondisikan untuk dipengaruhi oleh energi lain, ya, untuk kemudian berada pada keadaan yang baru. Di keadaan baru itu apa? Misalnya kalau dikenai tenaga banyak, itu kemudian elektron terluarnya yang semula mantap kemudian atau pergi. Nah, bagaimana Anda kemudian mestinya mampu untuk mengilustrasikan, menggambarkan perginya elektron itu. Tiga, saya kira nanti juga akan ada request atau permintaan menjelaskan bagaimana sebuah mekanisme perpindahan muatan sehingga Anda memahami adanya satu arus listrik pada suatu rangkaian, ya. Nah, hal seperti itu nanti sebaiknya Anda punya kemampuan mensketsa, ya, membuat sketsa, ya. Sketsa itu ya coret-coret gitu yang dilatih pelan-pelan lalu mempunyai ekspresi yang terarah. Biasakanlah begitu. Aku menyarankan Anda untuk mempunyai saya katakan membiasakan untuk membaca, membuat satu sketsa atau diagram atau gambar yang bersifat teknis, ya, itu. Oke, sekarang 7.12 aku mau suspend dulu, yang nanti akan masuk akan saya tindakan dulu, saya melayani Anda dulu. Tadi aku sampaikan kira-kira di materi diode itu kalau kemudian kita ilustrasikan secara lambang, kira-kira Anda akan membuat seperti ini, ya. Jadi tepatnya ya mestinya tidak ada panah gitu. Sehingga aku pastikan adalah bahwa atau dibetulkannya begini. Betulkannya menjadi ya gini aja. Itu kemudian ada garis tegak. Kemudian Anda akan pastikan di situ ada panah. Nah, nanti tentu Anda akan membuat deskripsi berikutnya ketika berbicara mengenai jenis. Tapi satu bagian dulu yang kita selesaikan, ini mestinya. Jadi lambangnya akan seperti ini. Lalu aku mengambil langkah sketching yang lebih cepat. Nah, tadi aku sampaikan adalah bahwa sebagai satu ilustrasi fungsi, kemudian ini dihadirkan nilai tegangan listrik berarti potensial, ya. Potensial listrik yang nah tentu ada nilai yang berbeda antara satu katakanlah daerah dengan daerah lain. Sehingga secara mudah kira-kira aku mau bilang bahwa ini dianggap lebih. Jadi kalau aku mau nyebutnya adalah katakanlah dengan lambang positif, kita ganti rotok kecil aja. Di sini dihadirkan nilai tegangan yang lebih banyak di ujung satunya. Sehingga kita menyebutnya boleh jadi ini adalah nilai yang lebih positif, ini yang lebih sedikit, atau Anda menyebut secara ekstrim nilai negatif.
mau boleh sampaikan adalah bahwa terminologi mestinya Anda akan punya satu referensi begini. Jadi kalau membuat pijakan, maka pijakan itu sering Anda akan mengerti sebagai sumbu referensi, kan gitu ya. Jadi kalau ini Anda anggap sebagai sumbu datar, satunya adalah sumbu tegak, kan gitu. Perpotongan di antara dua sumbu itu Anda akan berikan nilai 0 ya. Anda nyebutnya sebagai origin. Jadi 0 atau sumbu datarnya 0, di situ juga komponen sumbu 0. Nah, ini misalnya Anda akan menyebut sebagai sumbu X, Y. Nah, persoalannya adalah tadi menyebut mengenai nilai. Sehingga aku bilang bahwa kalau di sini adalah sumbu X, maka ukuran tegaknya itu di sana positif, di sini negatif. Dari apa? Dari referensi ini 0. Ya. Berarti Y sama dengan 0 itu adalah pada sumbu X. Saya ulang. Nilai Y sama dengan 0 itu berada pada sumbu X. Nah, sehingga aku mau bilang bahwa apabila Anda mengetengahkan katakanlah nilai di sini, misalnya di sini aku menyebut sebagai tempat A, kemudian di sini tempat B, kemudian di sini tempat C, lalu anggapannya ukuran skala ini sama, kemudian aku taruh di sini adalah tempat yang lain, misalnya aku menyebut tadi adalah bahwa di sini yang A, di sini yang B, di sini yang C, lalu bolehlah Anda menyebut di sini misalnya adalah E. Maka secara visual, ini jangan-jangan ada yang nggak lihat. Apakah tampilan di layar tadi kelihatan dengan mudah? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan. Terlihat. Sehingga aku bilang bahwa kalau A itu diberi nilai 1, B diberi nilai 2, karena kelihatan skalanya kira-kira hampir sama, bilang bahwa angka A sama dengan 1, B sama dengan 2, dengan minus 1, sudah kurang tentu, Anda akan mengatakan bahwa lebih banyak daripada B, juga demikian lebih besar dari tempatnya A. Sekarang adalah bahwa kalau menurut Anda dari E ke sumbu 0, dari E ke sumbu 0, itu jaraknya adalah minus 2. Kan begitu ya, apabila kita menyatakan ini satu skala. Nah, yang aku mau bilang adalah bahwa pendek kata diode itu akan meneruskan, ya sekarang aku mau sebutnya begitu, akan meneruskan arus listrik apabila yang dari ini mestinya tak beri merah saja. Ini tak beri merah, nah kan gitu. Akan meneruskan adanya perpindahan muatan listrik itu dari di sini yang lebih tinggi dibanding yang di K. Maka aku menyebutnya sebagai E. Katode negatif, anode positif. Jadi yang di sini, yang di belakang tanda panah ini adalah sering nyebutnya adalah elektrode anode. Yang di belakang nyebutnya sebagai elektrode katode. Nah, apabila kemudian diberikan
kualitas tegangan lebih tinggi di sini dibanding yang di katode, maka bolehlah di situ ada perpindahan arus perpindahan. Kemudian Anda akan menyebut sebagai adanya arus listrik. Nah, kalau terjadi arus listrik, maka sesungguhnya Anda boleh mengatakan bahwa ada dua side, dua sisi. Sisi sebelah kiri dari pagar ini dan sisi sebelah kanan dari pagar itu. Maka keadaan mengalirkan arus itu adalah sama dengan ini kalau ditutup. Ya. Jadi kalau aku menggambarkan dengan ilustrasi, nah gitu, ini ditutup. Ya. Nah, ini ilustrasi saklar. Ya. Nah, saklar sudah barang tentu sebaiknya Anda akan punya pemahaman adalah bahwa ini masuk kepada sebuah beban ya. Beban itu sering kemudian sering dinyatakan sebagai L atau load, ya kan gitu. Sehingga sesungguhnya Anda secara circuit, secara rangkaian sesungguhnya dia akan disambungkan ke elektrode dari, jadi ini akan disambungkan ke sana. Kemudian, nah yang satunya mestinya menuju kepada reference yang menyatu dengan sumber yang di sini. Sehingga aku mau bilang bahwa apabila diberikan kepada gambar itu adalah misalnya, begini ya, gambarnya harus mestinya akan, nah ilustrasinya baterai saja. Jadi baterai itu mestinya Anda akan sampaikan sebagai elektrode paralel, lalu ini disambungkan seri, sehingga aku mau bilang bahwa setiap pasangan garis sejajar yang di dalam hal ini ada panjang dan pendek itu adalah sebuah baterai, sebuah sel, ya. Jadi sel listrik itu maksudnya adalah Anda punya sumber tegangan listrik. Nah, oleh karena itu aku mau bilang bahwa kalau demikian penanda yang di sini adalah yang positif, yang di panjang itu adalah yang positif. Maksudnya gimana? Nah, gitu ya. Itu yang saya taruh di sini yang negatif. Ya, baca apa. Nah, itu yang di situ adalah yang negatif. Sehingga itu ya. Nah, ketemu yang di sini yang panjang lagi. Lalu nah ini yang panjang, ini yang pendek. Lalu di sini adalah satu ilustrasi di mana kemudian yang di sini dianggap sebagai referensi atau acuan atau pijakan. Nah, oleh karena itu aku mau sampaikan bahwa ini mesti dihubung dengan yang di sana. Jadi ini mestinya nyambungnya adalah kepada arde. Jadi kalau ini saya sambung ke sana, nah gitu ya. Lalu ini disambung ke sini, lalu jadilah itu sebuah, kan bilang bahwa ini adalah circuit, ini adalah satu sirkuit, ini adalah satu rangkaian. Yang di sini diberi, mana ini ya, bolehlah gambarnya begini, biasanya gambarnya adalah panah ke bawah. Nah gitu. Ini yang reference atau acuan atau pijakan. Ya. Ini adalah reference.
Nah, oleh karena itu aku bilang bahwa kalau posisinya seperti ini, maka ini terjadi, bolehlah Anda akan menyebut sebagai adanya aliran aliran listrik, aliran arus, aliran muatan, kan gitu ya. Ya, jadi begitu. Nah, kalau ini dipaksakan pakai gambar ada panahnya, ya kira-kira begitu. Ini arusnya. Ini kemudian ke sono, ya kan? Nah, gitu. Nah, artinya apa? Ini harus dikondisikan dalam saklar tersambung. Jadi ini turun. Kalau turun berarti ini sambung begitu. Nah, gitu. Nah, sudah barang tentu saya harus sampaikan kepada Anda adalah hal yang sebaliknya. Apabila Anda memasangkan itu adalah yang sebaliknya. Jadi kalau ini adalah ilustrasi yang ke sana, maka apabila Anda pasangkan untuk misalnya saya balik begini. Saya balik menjadi, sorry, yang ini saja baliknya. Nah, apabila dipasangkan begini, ini beda ya, ini dua hal yang berbeda. Akan pakai gambar warna yang lain. Nah, gitu. Maka apabila yang Anda letakkan diode itu berada pada posisi ini, maka sesungguhnya tidaklah ada apa? Aliran muatan listrik. Sehingga apa? Terbuka, gitu saja. Itu membuat simplifikasi. Sehingga saya juga harus menyampaikan kepada Anda adalah bahwa meskipun, aku mau bilang begitu, meskipun di sini bersifat saklar untuk penyambung, maka sesungguhnya secara teknis persambungan ini juga ada resistance-nya gitu. Ada hambatannya, ada tahanannya. Nyebutnya sebagai tahanan internal. Nah, itu yang aku mau bilang bahwa kalau begitu di sini sebetulnya juga ada ilustrasi dua buah R yang diseri kepada ini. Ya. Nah, namun tentu aku mau bilang bahwa seberapa sih resistance internal di diode itu dipunyai, mesti dijelaskan pada apa buku atau sering menyebutnya sebagai vademecum. Jadi apa namanya buku yang dikeluarkan oleh Pak berisi informasi spesifikasi dari setiap device, dalam hal ini ada semikonduktor, dalam hal ini apa namanya sekarang kita mulai di diode terlebih dahulu. Ini ada pesan apa nih? Ya, mau sholatlah aku nanti. Ya tak tinggal sholat piye. Ya, sehingga aku pastikan adalah bahwa kalau Anda memasang diode ini sebaliknya dari ini, berarti yang warnanya apa namanya ungu ini, maka Anda akan jumpa saklar ini terbuka, ya. Saklar ini terbuka, alias apa? Tidak mengalirkan muatan listrik yang ada pada gitu, ya. Nah, oleh karena itu aku mau bilang bahwa sekarang Anda boleh membalik gitu. Membalik gimana? Membalik masalah. Membalik masalahnya adalah bahwa ini Anda hadirkan, ini apa? Ini tegangan listrik ini Anda hadirkan kepada diode, sebuah dioda. Nah, oleh karenanya aku mau bilang bahwa kalau kemudian berubah-ubah sifat kelistrikannya tadi, yang aku mau bilang coba dibalik gitu ya. Dibalik berarti di sini yang negatif, di sini positif kan gitu. Lalu nanti diganti lagi, di sini yang tetap positif, di sini yang negatif. Maka ilustrasi itu akan mudah kalau Anda mempunyai kira-kira begini. Saya taruh di sini adalah garis sumbu datar ya. Ini tak gawe kecil aja.
warnanya biru konsisten yang tadi kan gitu. Sumbu tegak apa namanya menunjukkan bahwa nanti kita meletakkan isyarat kelistrikan itu di antara sumbu datar ini, lalu ukuran tinggi rendahnya pada ukuran di sumbu tegak. Maka aku mau pastikan kalau ini adalah sumbu X, misalnya sumbu datar, lalu aku beri tanda di sini adalah ukuran waktu, ya kan begitu. Waktu. Nah, kalau sumbu waktu, maka Anda mempunyai ilustrasi bahwa di sini misalnya 0, lalu 1, 2, 3, 4, apa ukuran waktu. Misalnya sekon 1, sekon 2, sekon 3, sekon 4, kan gitu ya. Detik kedua, detik ketiga, detik keempat, dan seterusnya. Nah, maka kalau kemudian yang akan ditempuh itu adalah membuat ilustrasi kehadiran listrik yang, nah ini kita tunjukkan. Kalau ilustrasinya misalnya, ini jangan biru sama biru ya, ketemu ini aja. Nah, apabila Anda menjumpai kelistrikannya demikian, nah ini kadang-kadang kan negatif, kadang-kadang ada yang di bawah. Kalau kemudian begitu, nah kan gitu, ini di atas terus. Tapi kalau kemudian ada yang melorot, tapi masih ada di atas sumbu datar, maka itu berarti nilainya positif. Tapi kalau kemudian Anda jumpa yang ada yang di bawah, maka sesungguhnya aku mau bilang bahwa apabila Anda mengilustrasikan tadi ini sebagai sumber tegangan yang kemudian kelihatan, oh iya bola atau berubah-ubah nilainya. Kadang positif, kadang nol, kadang negatif, kadang positif, kadang lebih tinggi lagi, kadang melorot, kemudian kadang tinggi lagi. Itu ilustrasinya berubah-ubahnya apa nilai tegangan di satu elektrode. Nah, maka yang aku harus sampaikan kepada Anda adalah bahwa di dalam hal Anda masang ini, lalu dikenakan kepadanya adalah tegangan yang tipenya seperti ini, apabila diode itu dipasang di sini ya, lalu gambar baterai ini diganti dengan gantinya gini, gantinya pakai sumber tegangan yang berubah-ubah. Nah, caranya kira-kira begini. Lalu di situ diberi ilustrasi, atau agak dibusak sedikit. Dan busak itu berarti gimana? Aduh, ini masih harus putih. Nah, kan gitu. Ini tak busak, apa namanya, ilustrasi atau gambaran mengenai nilai tegangannya dapat dimunculkan dalam bentuk adalah seperti yang digambar di kiri tadi, yaitu ini adalah, nah gitu. Nah, ini ilustrasi sumber tegangan yang nilainya berubah-ubah. Ini mesti saya susuli dengan menghilangkan tanda apa ini ya. Ini harus disampingkan dalam hal gambarnya seperti ini ya. Sekarang Anda kemudian akan membuat interpretasi. Kalau kemudian Anda hendak memeriksa di sini sumber tegangan dihadirkan seperti ini, saya ulang, ketika sumber tegangan ini yang berubah-ubah polaritas, saya mau bilang polaritas. Di sini polaritas positif, di sini polaritas negatif. Apa menyebutnya negatif? Karena ini dianggap sebagai sumbu di mana tempat ini adalah titik nol, baik untuk ke kanan maupun ke kiri, baik ke atas maupun ke bawah. Nah,
Itu polaritas yang positif di atas, polaritas negatif yang di bawah. Maka punya gambar, nah gimana cara gambar? Yang gambar hanya tinggal yang di sini nggak ada. Yang di sini nggak ada. Jadi kalau gambar, aku nggak bisa copy ini soalnya. Kalau ngopi gimana caranya? Kalau ngopi gini, mana nih? Nah, gini aja. Ya, saya bikin garis dulu saja. Saya bikin garis, garisnya garis biru. Saya taruh di sini. Garis biru. Ini juga begitu. Lalu, waduh. Nah, ini saya seret. Kan? Yes. Lalu saya ambil yang nilai positif semua kan gitu. Nah, kalau positif semua berarti yang saya ambil adalah yang di sini. Ini tak potong. Saya potong. Lalu saya ambil copy aja. Saya taruh di sini. Aduh. Nah, gitu caranya. Saya geser ke bawah untuk menunjukkan kondisi setelah dilakukan. Nah, sekarang aku menyebut sebagai penyearahan. Nah, itu. Jadi nyebutnya adalah rectified. Begitu caranya. Ya. Jadi yang di bawah tidak kelihatan, yang di bawah tidak hadir. Nah, ini adalah ilustrasi kalau Anda akan sebut ringkas sebagai usaha atau mekanisme rectified. Nah, kan gitu. Rectified itu berarti membuat searah. Searah berarti nilai yang di atas sumbu X saja. Gitu, ya. Nah, itu yang kemudian memberi penjelasan kepada Anda adalah bahwa ini yang di bawah adalah kondisi dari kelistrikan di sana apabila keadaan diodenya dipasang di sini A, di sana K. Ya, yang ke kanan ya. Nah, ini menunjukkan sekali lagi adalah bahwa memfungsikan diode sebagai saklar manakala tegangan di anode lebih tinggi dibanding. Sampai di sini, apakah ada yang kesusahan untuk mengikuti? Kalau ada yang mau menanggapi, saya beri kesempatan. Silakan. Suaranya kurang jelas. Wah, suaraku jelas ya. Itu jadi jelas gitu ya. Silakan kalau ada yang menanggapi. Tadi di sini ya. Nah, sekarang tentu Anda boleh untuk membalik. Gimana kalau sesungguhnya hampir seperti ini tadi, simpen saja sebagai diode atau diode untuk rectifying satu, kan gitu. Ya. Nah, sudah tentu Anda akan menghadirkan pula ilustrasi yang seperti ini tadi. Bikin ya. Saya enggak ini lagi perluas.
ini tak perluas. Nah, gitu. Nah, lalu sekarang dibalik. Dibaliknya gimana? Dibaliknya adalah misalnya seperti ini. Aduh, lupa. Tidurnya ini ya. Ini diode-nya. Nah, kalau mengilustrasikannya adalah diode ke arah kiri, ya. Jadi kalau ke arah kiri berarti Anda memberikan katodenya ada di sebelah kiri. Boleh kan seperti itu? Anda menghadirkan dengan tipe yang sama. Tipe yang sama gimana? Misalnya aku mau bilang bahwa Anda menghadirkan sumber tegangan. Nah, ini tetap di sini ada bebannya. Beban berarti resistennya, ya, atau peranti yang dipakai untuk nanti mengetahui performan atau kinerja dari apa. Nah, itu di sini sama seperti yang tadi. Lalu ini Anda hubungkan. Tadi gambar apa ini? Oh, gambar kotak, sorry. Nah, ini. Kalau Anda gambarkan dengan seperti ini, di sini ada apa namanya sumber tegangan yang semacam itu kan, ini disambung, lalu pada Anda hadirkan di sini adalah sumber tegangan yang tadi, yang ini. Pastikan adalah kepada Anda, gitu ya, ini diberikan di sana, ini dia berikan di sini. Nah, lalu Anda tarik, oh, lah ini gini kok. Jadi di tempat ini Anda pakai untuk nyambungkan. Anda kemudian akan melakukan pemeriksaan yang ada di sini. Ya, mirip seperti yang tadi. Maka caranya gimana? Caranya kemudian, sorry, ini juga harus dimengerti dulu adalah bahwa di tempat ini juga ada ilustrasi tadi. Nah, kan gitu. Saya taruh di sini adalah ini bikin agak ke bawah kan gitu ya. Nah, oleh karena itu apabila isyaratnya tadi ini ditaruh di sana, maka yang hadir adalah hanya yang negatif. Yang negatif di mana? Nah, ini saya bawa ke sana dulu untuk yang pakai warna yang agak beda ya. Ini tak kasih warna, mestinya ya sama dengan yang biru tadi. Nah, gitu. Lalu ini juga masih ada sumbu Y, itu ya. Saya tepatkan di sini supaya ilustrasinya menjadi mirip gitu ya. Nah, sekarang bagaimana yang ada di sini? Yang ada di sini akan mencerminkan adalah bahwa ini syaratnya ada aliran listrik apabila di sini lebih tinggi daripada di sini. Ya kan? Nah, oleh karena aku memastikan bahwa karena ini dibalik, maka kalau di sini negatif, bisa juga kan? Jadi kalau di sini adalah 0, di sini yang negatif, ya, dari 0 terhadap negatif itu besar mana? Bisa dipahami enggak? 0 dengan minus 5, itu nilainya besar mana?
0 dengan minus 5. Maka Anda akan pastikan bahwa, oh kalau begitu ada isyarat yang kemudian diteruskan yang di sini. Maka Anda potong, Anda copy saja, Anda nulis, Anda membuat sketsa, yang hadir itu adalah yang ini. Tuh. Jadi ini tak copy, lalu saya taruh di, wah nanti mesti beda lagi. Kedua ya, ini saya bawa ke bawah, ya. Saya bawa ke bawah, lalu kira-kira slot waktunya itu harus sama, ya. Meskipun tidak sama persis, mesti ada penggeseran sedikit, barang sedikit. Katakanlah ukurannya misalnya adalah mikrosekon, nah, kan gitu. Nah, disinilah, mana tadi? Aku potong. Nah, sudah, tetap ini. Ya, sudah, ini sumbunya di situ. Tak bisa sedikit. Ini tak sedikit. Ini mestinya tidak begitu. Ya, ini yang di bawah sumbu. Jadi, balik lagi ya, aku mau memastikan kepada Anda, ini hampir sama hampir sama kalau Anda memikir bilangan, ya. Bilangan 0 terhadap 3, bilangan 0 terhadap 5, kan gitu. Bilangan 5 terhadap minus 1, ya kan. 5 mesti lebih besar dari 0. 5 mesti lebih besar daripada, ya. Tapi Anda juga bisa membalik bahwa, oh kalau begitu 0 itu lebih besar daripada minus 3, 0 lebih besar daripada minus 10. Ya. Nah, itu yang aku mau bilang bahwa, oh kalau begitu di sini akan terasa untuk yang kalau negatif. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu, saya akan mengatakan kepada Anda adalah bahwa apabila sebuah diode dihadirkan kepada, saya akan buat gambarnya gini, aku mau nyebutnya kepada transformator, ya kan gitu. Sebuah diode gitu ya. Sebuah diode dihadirkan atau dipasang pada belitan sekunder dari transformator. Nah, kalau transformator maka sesungguhnya adalah transfer, ya, melakukan transfer daya. Nah, maka Anda perlu mengingat bahwa transformator itu secara wujud belitan primer dan sekunder. Itu Anda akan memikirkan adalah bahwa persambungannya itu berada di daerah sekunder. Aku menggambarkannya gini, kalau secara ilustratif, saya membuat belitan, itu ya, belitan begitu, 14. Ya wes enggak apa-apa, itu belitan Bapak main gitu ya. Di sini juga ada belitan. Nah, kan gitu. Nah, ini belitan primer atau ini yang primer. Primernya banyak gitu. Lalu ini saya hadirkan kepada, nah ini begini, begini. Lalu di tengahnya ada besi. Besi apa? Besi kern, menyebutnya besi inti yang dipakai untuk wadah dari belitan dari. Nah, ini saya beri di tengah, diberi koker, biasanya besi lunak gitu.
ya tidak bergetar. Nah, maksud saya adalah bahwa belitan ini belitan primer, misalnya aku menyebut sebagai nah begini, belitan di sini belitan vertikal ya belitan. Nah, Anda tentu mengingat bahwa V dari belitan ini bergantung dengan jumlah belitan yang di sini. Jadi VP dibanding VS itu sama dengan NP dibanding NS. N adalah jumlah belitannya. Yang pada Anda adalah bahwa apabila isyarat atau tegangan listrik itu Anda berikan di sini, ya kan? Jadi, maka aku pastikan bahwa ini berarti sumber tegangan ini adalah sumber tegangan bolak-balik. Bolak-balik itu sering nyebutnya atau listrik AC kan gitu ya. Nah, lalu kiri sebelah kiri berarti yang di tempatnya S tadi ini saya beri tanda begini. Saya beri tanda bolak-balik. Sorry. Wah, salah ya. Nanti dibetulkan. Maka keluarannya di sini akan, nah kan begitu. Gimana Anda memasang dari diodenya. Sekarang saya akan buat ilustrasi begini. Kalau Anda buat, nah gini. Ada diode, ini ada diode, kita pasangkan ke sini, kita akan sambung itu dengan, mana nih? Itu dengan ini diode ya. Nah gitu, juga begitu. Lalu ini Anda satukan, ini Anda satukan, satukannya begini. Lalu dari tempat itu diberi beban. Jadi diberi beban berarti seperti ini. Anda berikan R di sebelah kanannya. Dari sini ya. Misalnya begini aja, tidak apa-apa. Lalu ini saya sambung. Sorry, saya sambung pakai garis penyambung. Sambungannya begini, subscribe. Lalu yang satunya ke memberikan jalan keluar. Yang satunya ini ke ground. Nah, di mana ground yang atau acuan yang kemudian harus dihadirkan? Acuannya adalah pertengahan. Nah, ini dia. Aku mau sebutkan di sini sebagai tanda gimana buat tanda ground. Nah, gini aja. Di sini adalah ditulis ref. Nah, seperti tadi. Ref. Kok bisa? Nah, kan gitu. Maka sesungguhnya ada separuh. Nah, sekarang saya nyebut gitu. Separuh belitan yang di S berarti ada yang di kiri, ada yang di kanan. Maka Anda akan menyebut di sini adalah sebagai apa namanya elektrode di sini di tengah. Nah, gitu. Lalu Anda tulis di sini atau Anda berikan tanda di situ adalah ref.
Nah, saya tandai di sini adalah ref. Nah, gitu. Ini ref. Nah, sering kemudian secara komersial ini disebut sebagai saya berikan tulisan CT, ya, itu adalah center tap. Nah, tap itu sebenarnya adalah elektrode atau tempat untuk menyambung. Maka ini mestinya ditulis ref, ini ref, dan gitu. Saya kecilkan biar terbaca. Mana nih? Saya kecilkan, tetapi diberi warna cukup. Nah, kan gitu. Nah, sehingga persoalannya kemudian akan bergeser. Bagaimana Anda menghasilkan gelombang ini? Di sini berarti di ujung ini dan di ujung ini. Kalau di sini tadi adalah di ujung ini dan di ujung ini. Saya berikan petunjuk di tempat, ya di sini ya. Kalau di sini adalah di tempat ini dan di reference. Kalau ini juga begitu tadi di tempatnya di sini. Kalau ini berarti Anda akan ngambilnya yang di tempat sini. Sorry, yang ke bawah. Nah, itu di sini. Karena apa? Karena di sini ref-nya terhadap ini. Maka Anda akan bilang bahwa sebetulnya watak yang di sini yang menentukan. Kenapa? Ini mesti aku bilang ini adalah tengah-tengah. Saya akan lukis ulang di sebelah sana. Saya akan lukis ulang di sebelah sana. Ini adalah belitan yang apa namanya? Misalnya aku menggambar agak pelan untuk yang sekunder. Pelan-pelan. Anda perlu bersabar untuk melihat ini. Nah, aku mau bilang bahwa sekarang ini menjadi luaran dari daerah ini, ya. Jadi aku mau tandai bahwa sesungguhnya ini buat dulu, ini adalah ini, ya. Aku mau katakan begitu. Jadi ini ilustrasi untuk memberi penjelasan. Sehingga yang aku harus sampaikan kepada Anda adalah bahwa di mana CT di sini. Ini ada apa namanya elektrode yang Anda keluarkan apabila Anda kemudian menghitung jumlah belitan kawatnya. Ini kan belitan kawat. Ini belitan kawat. Jumlah yang ke sana dan jumlah yang ke sini sama. Nah, oleh karenanya aku mau beritahukan adalah bahwa bagaimana Anda mengilustrasikan kelistrikan buat ini adalah sebagai ilustrasi sumbu. Misalnya kok gini. Mestinya ini. Apabila aku melukiskan ini adalah sumbu untuk mengilustrasikan grafis, maka sesungguhnya di sana ada keadaan kelistrikan yang, nah ini dia, ini yang mulai naik, ini yang mulai turun. Nah gitu. Jadi di sini kalau mulai naik, kan gitu, naik, nanti kemudian turun. Ini tengahnya di sini. Nah, kalau pas ini naik, di sini pas negatif. Nanti kalau di sini yang pas positif, di sini yang negatif. Ya. Nah, maka aku pastikan bahwa di tempat ini akan mengalirkan terus, nah kan itu. Yang positif, ya. Itu yang aku harus sampaikan
Sudah 1 jam aku memberitahu kepada Anda tadi janjinya. Nah, sudah siap. Ada pertanyaan apa nih? Izin bertanya bagaimana kalau arus listrik bisa berpindah dari primer ke sekunder, Mas Seril? Bahwa karena namanya transformator, transfer daya. Nah, yang harus saya sampaikan ulang adalah bahwa ini yang dihadirkan adalah listrik yang bolak-balik, listrik yang rangga. Dalam hal listrik yang rangga, dalam hal listrik yang bolak-balik, maka sesungguhnya kemudian kawat, nah ini hukum Lorentz, kawat lain yang juga dibelitkan di sekitar itu akan beroleh gaya gerak listrik, akan beroleh imbas kelistrikan. Ya, jadi saya ulang, karena tadi aku menyebut ini adalah transformator, maka melakukan transfer kelistrikannya berdasarkan namanya kaidah induksi. Induksi itu imbas, ya. Sebuah kawat apabila dihadirkan kepada mereka itu adalah muatan listrik atau arus listrik, maka di sekitarnya akan menjadi magnet. Dan sebaliknya, sebuah kawat apabila didekatkan kepada medan magnet, maka antar ujung dari kawat akan berasa ada listriknya. Ya, saya ulang, sebuah kawat, sebuah konduktor, apabila dihadirkan kepada medan magnet, maka konduktor itu di kedua ujungnya akan berasa ada perubahan kelistrikan. Nah, itu adalah ilustrasi induksi. Nah, persoalannya adalah bahwa Anda harus menghadirkan ukuran tegangan. Tegangan dari primer ke sekunder itu dilukiskan dengan begini. Saya akan tuliskan di sana adalah mana nih? Ini dia. Tulis di pojok kanan bawah, NP dibanding NS itu sama dengan VP dibanding VS. Apa NP? NP adalah jumlah litan per gas. Ya, NP, N itu turn sebetulnya. NS adalah jumlah belitan yang di sisi sekunder. Lalu nilai tegangannya akan sebanding. Jadi kalau yang di primer belitannya banyak, ya Anda akan boleh menghadirkan nilai tegangan banyak. Lalu berarti yang sekunder kalau kemudian lebih sedikit jumlah belitannya akan menghasilkan atau merasakan adanya listrik yang lebih sedikit. Sifatnya apa? Sifatnya juga AC, sifatnya juga bolak-balik kan gitu. Nah, tetapi saya juga harus memberitahukan kepada Anda adalah bahwa bila Anda memikirkan mengenai efisiensi, maka tidak ada efisiensi yang 100%. Jadi maksud saya adalah bahwa apabila Anda, saya ini menghapus yang salah biar enggak berpanjang-panjang. Apabila Anda memikirkan efisiensi, maka tidak ada efisiensi yang 100%. Dalam arti apa? Saya ini tak lanjutkan. Kalau Anda memberikan daya pada belitan yang di primer itu katakanlah 100 watt, Anda tidak bisa menghasilkan 100 watt yang di sekunder, ya. Itu ilustrasinya. Jadi mesti ada kerugian. Kerugian apa? Kerugian daya listrik pemindahan itu. Kemana kerugian itu? Menjadi panas. Jadi ini bergetar. Besi yang di tengah itu
bergetar. Sampai di sini, apakah masih ada yang perlu menanggapi? Silakan. Ada yang mau menanggapi? Ada yang tidak jelas? Nah, maka sekarang saya akan memberi challenge begini. Kalau sekarang Anda sudah, ini Pak, bisa Pak ya? Aku menghadirkan gambar yang berikutnya. Kita simpan dulu. Kan gitu ya. Hadirkan dengan tata cara begini. Raja hitam. Aku hadirkan itu. Lalu tadi kan komitmennya adalah bahwa kalau di sini di kiri ini adalah yang lalu di sini adalah yang katode, maka Anda boleh menjumpai arus kelistrikan yang ke sana. Yes. Ini kita ganti merah. Begitu. Ini ada perpindahan muatan. Apabila di sini dihadirkan apa tadi plus gitu saya tak tandai. Nah, gini. Lalu di seberang sana ada device resistant atau beban. Bebannya aku taruh di sini. Lalu ini tak taruh begini. Sekarang apabila Anda ternyata menghadirkan ini kawat maksudnya. Lalu, nah sekarang Anda akan hadirkan, ya Anda taruh baterai. Mungkin nggak Anda naruh baterai? Nah itu yang positif, lalu ini yang negatif. Nah gitu. Gimana kalau Anda mau naruh di sini, ini adalah bawa ke kiri. Lalu, nah sekarang Anda tinggal menandingkan saja di sini. Anda berikan lalu Anda berikan di sini adalah sumber tegangan, kan gitu, ya. Nah ini adalah sumber. Nah, tentu Anda akan pastikan adalah bahwa sepanjang ini kemudian ini digambar gini saya. Ini berarti bolak-balik kan gitu. Ada kalanya negatif. Maka pastikan adalah bahwa nah, maka aku gambarkan adalah bahwa di sini ilustrasi ini memungkinkan di sini kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif. Tanda ini tadi ketika memberi asumsi adalah bahwa kalau di sini lebih positif daripada di sana, maka terjadilah arus listrik, ya. Tapi sebaliknya kalau di sini yang kemudian yang negatif di sana yang positif, maka ini akan terbuka kan gitu, ya.
Nah, persoalannya adalah bahwa sekarang Anda punya challenge nanti. Challenge-nya yang pertama ini adalah yang positif. Di sini tak beri tanda positif. Kan gitu. Jadi di sini baterai yang negatif. Nah, gitu. Nah, maka seperti apa? Anda akan pastikan adalah bahwa sepanjang kemudian nilai tegangannya ini bisa lebih besar daripada ini, ya kan? Maka Anda akan bilang bahwa, loh, kalau begitu nanti akan ada, nah ini dia, ini klem. Yang ini tidak akan, tidak akan mentok pada yang di sumber tegangan yang di sini. Ini kan bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau tadi aku sebutkan, ini, mana ya? Di sini saya. Coklat. Kalau diambil yang, nah gitu. Kalau ini adalah, nah, gitu. Maka Anda akan pastikan bahwa ini akan muncul positif, ya kan? Tetapi di atas dari ini adalah plus minusnya kan aku bilang di sini kan 0, di sini negatif ya. Jadi kalau di sini misalnya aku beri bilangan misalnya 50 gitu, 50 volt ya. Di sini juga akan ada minus mana nih? Minus 50 kan gitu. Sumbunya. Ini mencerminkan ini plus minusnya obat mabit dari positif ke negatif. Nah, maka dia tidak akan melampaui ke bawah kecuali ini. Sehingga Anda harus tarik dulu ini berapa misalnya misalnya ini nilainya adalah 2 volt, aku mau tulis di sini 2 volt. Yang 2 volt berarti 2 volt itu apa toh? Nikel kadmium, nah, kan gitu ya. Tarik dulu, Anda tarik berarti pakai ini. Yang warnanya agak mudah. Nah, Anda akan punya batas atau limitasi di tempat ini tidak akan jadi nilainya akan berada di atas dari sumbu X dan di atas dari nilai 2 volt. Ya kan? Itu yang aku harus beritahukan kepada Anda. Jadi ya digambar aja, bergantung nanti seperti apa, yang penting nggak boleh melorot sampai di bawahnya dari baterai ini. Ya, itu kemudian akan sering disebut sebagai clamping. Nah, gitu. Clamping itu apa? Gunting, gitu. Motong, ya. Supaya apa? Supaya tidak bablas ke bawah, gitu. Ya, gitu yang aku harus sampaikan kepada Anda dalam kurun waktu sejam ini untuk menyampaikan satu hal berkaitan dengan diode. Maka satu lanjutan yang belum saya sampaikan, Anda bisa bahwa gimana kalau diodenya dipasang tidak hanya 2, yang tadi kan hanya 2. Gimana kalau dipasang 4? Gimana kalau dipasang balik, kan gitu ya. Dan lain-lain. Sementara itu. Demikian, baru minggu ini belum ada presensi, tapi pakai presensi enggak tuh ya? Akakom itu terakhir ternyata nilainya kemudian diubah sendiri itu. Yang penting aku menyampaikan pengetahuan kepada Anda. Sampai di sini, kalau ada yang mau menanggapi, saya persilakan. Sebelum saya tadi. Ya, silakan Mas Nur. Bapak, maaf mau nanya, tapi beda dari topik ini, Pak. Ya. Eva belum masuk di kanal itu.
jaringan komputer. Nah, minggu kemarin Eva masuk itu nggak bisa, Pak. Gimana, Pak? Maksudnya? Eva belum gabung di kanal yang jaringan komputer, bukan praktikumnya tuh, Pak. Kan nggak ada Oh, Ella. enroll, iya di ELA. Kan nggak ada Oh, Ella. enroll gitu. Ya, ya, itu lain ya. Itu nanti di email saja lah, di chat di sana. Apa namanya? Yang di mata pelajaran apa? Yang jaringan komputer, yang ELA-nya tuh, Eva nggak bisa gabung Praktikum atau teori? teorinya. Ya, nanti tulis, berarti satunya masuk toh? Dituliskan aja nanti di Di- chat, itu biar aku keingat. Iya, Ya, di email, Pak. ya. Di chatnya Ella kan masih masuk juga tuh? Nggak masuk, soalnya belum masuk di jaringan Sama komputer. sekali. Ya, makanya bukan jaringan komputer yang sekarang kan masuk. Heeh. Ya, lewat yang di situ kan juga masuk juga. Oh, ya udah ya, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Asik. Itu yang di elektronika dasar baru ku create tadi kemarin, Pak ya. Baru kemarin ya ku create apa namanya untuk elektronika dasar. Mestinya sudah masuk semua karena tidak apa namanya dari imitasinya. Aku minta maaf, ternyata memang ada kekeliruan di dalam hal melakukan enrollment di praktikum jaringan komputer. Ternyata memang settingnya itu kelanjur ada yang membuat limitasi. Jadi apa namanya masuknya itu hanya berlaku sampai dengan, nah itu dua. Kemarin tuh kelihatan hanya seminggu dan ada yang kemudian 2 minggu. Jadi ada yang sampai 22 apa namanya Februari, kemudian lepas diri, nah gitu. Lalu kemudian sudah saya set untuk sampai bulan Juli. Nah mudah-mudahan Juli sudah clear semua. Saya kira keadaannya begitu. Ada yang lain yang berkaitan dengan ini? Elektronika dasar. Sehingga aku mau bilang tadi adalah bahwa contoh yang terakhir tadi, yaitu apa? Memfungsikan diode sebagai penyarah, memfungsikan diode sebagai switch, memfungsikan diode sebagai klem atau penggunting, ya kan gitu ya. Nah itu akan berfungsi ketika Anda akan menggunakan sebagai rangkaian logik. Rangkaian logik berarti pakai 0 dan 1 ya. Nah, ketika ada dua persambungan yang Anda perlukan dalam posisi diode membalik, nah sekarang aku nyebutnya membalik. Ada, kalau yang ini tadi, coba saya tampilkan ulang. Anda sedang memberikan presentasi. Kalau yang ini keadaannya adalah keadaan forward. Ini adalah arus maju. Nah, kalau yang ke kiri, berarti yang seperti yang tadi, kalau yang dibuat membalik, itu adalah reverse. Ya. Nah, sekarang saya harus membuka pada Anda adalah bahwa kalau ada arus forward, maka juga ada arus reverse. Kalau ada arus forward, maka ada resistance untuk forward. Kalau ada arus reverse, maka juga ada resistance untuk reverse. Maka aku mau bilang adalah bahwa kalau keadaan seperti ini, maka resistance forward itu sekecil-kecilnya, meskipun tidak nol. Ya, kalau resistance untuk forward current atau arus forward atau arus maju, maka resisten internalnya itu sekecil-kecilnya. Lalu kalau arus balik, maka resistennya ada sebesar-besarnya. Bahkan secara ideal boleh Anda menyebut sebagai tak berhingga. Karena apa? Karena terbuka. Gitu ya. Nah, catatan yang terakhir aku harus berikan pada Anda adalah bahwa tegangan yang boleh dilewatkan ke kanan, nah aku bilang begitu, itu ada nilai tertentunya. Jadi minimum, nah sekarang saya sebut sebagai
tegangan minimum. Tegangan minimum yang sudah berhasil untuk dilewatkan, ya saya ulang, beda tegangan antara anoda dan katode arus itu sering disebut sebagai tegangan dengkul. Dengkul itu apa bahasa Indonesianya? Bahasa Inggrisnya itu kni. Itu. Jadi kni voltage itu adalah tegangan bobol. Tegangan jebol yang menjadikan ada arus dari anoda kepada katode. Ilustrasinya begini. Ini adalah, saya buat tempat lain ya. Saya buat ilustrasi di tempat lain. Nah, ini sumbu tegak, lalu ini sumbu. Lalu yang di sini akan bernilai apa itu? Ini adalah tegangan H, yang di sini adalah current atau arus. Ya, jadi kalau aku menggambarkan misalnya di sini skalanya, ini 1, ini 2, ini 3, akan gitu. Maka kalau ini angka 1, ini adalah skala 1 volt, ini 1, ini 3, berarti di sini 2. Ya kan? Nah, maka perwataannya akan seperti ini. Benar. Saya gambarkan tegas. Lalu ini 0, kalau diberi arus belum bisa beranjak, belum bisa naik, kecuali setelah sekitar 0,7. Jadi 0,7 itu di sekitar ini baru kerasa ada arus yang boleh hadir. Nah gitu, kadang-kadang belok. Nah gitu. Nah, bolehlah kemudian baru tegak. Nah, angka itu kadang-kadang juga persis sekali di angka 7 itu baru kemudian hadir. Nah gitu. Nah gitu. Jadi aku mau bilang bahwa di sini loh yang kemudian dimaksud text. Taruh. Nah gitu di sini. Nah ini dia. Di sekitar 0,7. Ini sering disebut sebagai tegangan dengkul. Itu orangnya. Kaki atau dengkul. Ini ya gitu. Nilainya sekitar 0,7 volt. Baru kerasa, baru bisa mengantarkan arus secara penuh. Saya kira itu, kalau Anda mau hemat kuota, maka saya akan mengakhirkan. Apakah ada yang mau menanggapi? Silahkan. Halo? Kesulitan? Sementara belumnya, sementahun.
Jadi aku meminta Anda mulai menguatkan diri, utamanya di kelistrikan dasar ini, yang menjadi satu warna dari program studi di kampus Akakom ya. Yang terakhir aku mau bilang kepada Anda adalah bahwa diode tadi sebagai komponen bagian dari rangkaian listrik, maka aku mau ingatkan kepada Anda adalah bahwa sifat-sifat untuk arus listrik berkaitan dengan arus dan tegangan yang memenuhi hukum Kirchhoff berlaku. Ya, hukum Kirchhoff itu ada hukum Kirchhoff mengenai arus dan ada hukum Kirchhoff yang mengenai tegangan. Nah, besok kita lanjutkan. Aku mau buka itu dulu. Kalau aku lupa, Anda boleh mengingatkan di bagian itu. Esensinya, kalau Kirchhoff bagian arus adalah menyebutkan semua arus yang masuk bertemu kepada satu tempat, nilainya sama dengan arus yang pergi dari tempat itu. Lalu kalau yang berkenaan dengan tegangan, hukum Kirchhoff tentang tegangan, maka harus mengatakan dalam rangkaian atau ikal yang ilustrasinya tadi itu, ini adalah yang sejak tadi kita sampaikan, menunjukkan rangkaian yang tertutup. Ini adalah rangkaian yang tertutup, ya. Nah, aku pastikan tadi adalah bahwa pada hukum Kirchhoff tegangan, maka jumlah tegangan pada rangkaian tertutup jumlahnya adalah 0. Nah, gitu. Ini sebagai awalan untuk memastikan besok kita boleh melanjutkan dari tempat itu. Saya akhirkan ya. Saya akhirkan, sorry aku memindah waktu karena aku baru selesai tadi sekitar jam 3:30 baru selesai dari pagi dan baru ini Anda di jam 7. Sorry, ya. Silakan yang akan menanggapi. Mau mengakhiri kok kon lanjut gitu Mas. Lanjut mengakhiri. Diguyukan jamu gitu. Ya, baiklah. Aku akhirkan. Sorry, waktunya. Silakan Anda melakukan enhancement atau pengayaan dari penyampaian yang ringkas tadi. Saya akhirkan. Anda tetap menjaga kesehatan. Lalu pakailah kemampuan Anda sebanyak-banyaknya. Saya akhirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky mana Rizky? Oh, Anak Berta, siapa anak Berta ini? Tadi yang mau lanjut. Yang ngajak lanjut siapa deh? Anak Berta. Skip. Ada Rizky. Skip. Kelas 1. Udah Fiton. Berta. kabar PUBG. Itu main FF aku Mas. Ayo gas PUBG. Lanjut. Main FF aku.